おかえりヨナさん。Sebelumnya mohon maaf karena ini hanya spoiler. Pagi itu diawali kicauan burung yang memberi kesan damai. Yorforger terbangun dan duduk di ranjang dengan wajah bingung. Lalu ingatannya melompat ke kejadian semalam yang kacau dan memalukan. Wajahnya memerah ketika menyadari bahwa ingatannya tidak sepenuhnya kabur dan ia telah mempermalukan diri di hadapan Lloyd. Kepanikan segera menguasainya, membuatnya ragu untuk keluar kamar dan menghadapi ruang tengah. Di meja makan, sarapan tersaji rapi. Lloyd Forger tampak serius saat menyiapkan hidangannya, sementara Anya duduk penuh semangat. Lloyd mengingatkan Anya untuk segera makan, bersiap, dan berganti pakaian karena ia akan bermain bersama Becky Blackbell. Anya menanggapi dengan antusias. Tak lama kemudian, Lloyd dan Anya telah siap di pintu masuk. Becky datang menyapa, mereka berbincang singkat, lalu Anya pun berangkat. Dengan rasa malu yang menekan, Yor akhirnya keluar dari kamar dan berpapasan dengan Lloyd. Sapaan pagi yang sederhana justru membuat kecemasannya memuncak. Ia merasa bersalah karena bangun terlambat dan yakin Lloyd kecewa atau jijik padanya. Di sisi lain, Lloyd mengingat kejadian semalam dan bertanya-tanya apakah Yor minum karena ada masalah dengannya. Sementara Yor mengaitkan keterlambatannya dengan percakapan semalam bersama teman-temannya dan menyimpulkan bahwa ia juga seharusnya mengeluh. Keduanya tenggelam dalam salah paham masing-masing. Lloyd memutuskan untuk membicarakannya secara langsung dan meminta Yor tidak memendam masalah. Yor terkejut dan menganggap semua dugaan itu benar. Ia mengira ketidakmampuannya mengeluh telah menjadi masalah. Lalu dengan ekspresi serius ia mengambil keputusan untuk berbicara, sekadar untuk mengulur waktu. Ia menyatakan bahwa ia memiliki keluhan terhadap kehidupan mereka bersama, membuat Lloyd terpana. Sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, Yor bahkan menyatakan ketidakpuasannya secara gamblang. Pada saat paling canggung itu, suara ceria tiba-tiba menggema dari pintu apartemen. Yuri Briar menerobos masuk dengan antusias, berdiri tepat di antara Yor dan Lloyd. Ia menangkap pernyataan Yor dan langsung terkejut, matanya membelalak. Kunjungan tak terduga itu datang tepat ketika situasi berada di ambang kesalahpahaman terbesar. Suasana kian menegang. Yuri yang diliputi kecemasan meluapkan amarahnya kepada Lloyd, menuduhnya telah menyakiti Yor. Lloyd menyadari kedatangan Yuri benar-benar tidak pada waktu yang tepat. Yor sendiri terkejut melihat kondisi Yuri dan mengingatkannya tentang cedera pundaknya. Namun Yuri mengabaikannya dan justru semakin protektif, memperingatkan Lloyd agar tidak pernah membuat kakaknya menangis. Yor berusaha meluruskan keadaan, tetapi tak mampu menjelaskan bahwa keluhan dalam hubungan adalah hal wajar. Sementara itu, Yuri semakin terbawa emosi dan bahkan membayangkan perpisahan sebagai jalan keluar yang ia inginkan. Ketegangan meningkat ketika Yor menegaskan bahwa ia tidak menginginkan perceraian. Hal itu membuat Lloyd menyimpulkan bahwa Yor masih ingin mempertahankan pernikahan mereka, sehingga situasi belum sepenuhnya runtuh. Ketika Lloyd menanyakan apakah Yor memendam keluhan, jawaban santainya justru membuat Lloyd terkejut dan Yuri semakin curiga. Lloyd merasa gawat, karena ia tak mengingat kesalahan apapun. Ia menelusuri kemungkinan bahwa Yor mengetahui sesuatu saat minum bersama rekan kerjanya. Namun ia menahan diri agar tidak berprasangka terlalu jauh. Demi meredakan keadaan dan menggali informasi, Lloyd memilih meminta maaf, meski tak tahu kesalahannya. Permintaan maaf itu justru ditolak Yor, yang hanya ingin memiliki ruang untuk mengeluh tanpa drama. Penolakan tersebut membuat Lloyd semakin bingung, sementara Yuri kembali memanaskan situasi. Lloyd kemudian mencoba menunjukkan kesungguhan dengan berjanji tak akan mengulang kesalahan yang tak ia pahami. Reaksi Yor malah berubah panik, karena itulah inti masalah baginya. Kekacauan terus berlanjut hingga akhirnya Yor meminta Yuri berhenti ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Permintaan itu mengejutkan Yuri sampai ia terdiam dan terduduk lemas. Lloyd, yang diliputi ketegangan, menyadari ia harus segera menutup pembicaraan ini sebelum Yor tanpa sengaja mengungkap kebenaran tentang pernikahan palsu mereka. Tepat saat itu, dering telepon memecah suasana,
dan Yor segera bergegas mengangkatnya. Yor menyerahkan telepon kepada Lloyd sambil menjelaskan bahwa panggilan itu berasal dari rumah sakit. Lloyd segera menjawab dan menerima pemberitahuan tentang pasien darurat bernomor 1399 yang mengharuskannya datang secepat mungkin. Setelah menutup telepon, ia bergerak dengan tergesa, meminta izin untuk pergi karena panggilan darurat itu, sembari menghela napas dalam hati karena harus meninggalkan situasi yang belum selesai. Yor menangkap keseriusan nada tersebut dan merasa khawatir. Yuri, di sisi lain, bergumam bahwa kini ia akan tinggal berdua dengan kakaknya. Di saat itulah Yor menyadari sesuatu, situasi ini bisa ia jadikan keluhan yang terdengar wajar. Dorongan emosinya meledak sesaat, membuatnya memarahi Lloyd karena dianggap meninggalkan keluarga demi pekerjaan, meniru ucapan yang pernah ia dengar sebelumnya. Namun segera setelah itu, Yor menyesal dan menarik kembali emosinya, memastikan bahwa mereka akan membicarakannya lagi setelah Lloyd kembali. Lloyd, yang memahami bahwa kode 1399 menandakan kondisi serius, memilih pergi sambil terus meminta maaf, meski belum sepenuhnya mengerti maksud Yor. Setelah kepergiannya, Yor justru merasa lega. Keluhannya terdengar normal, dan ia yakin Yuri pun kini melihat mereka sebagai pasangan suami istri biasa. Namun kecurigaan justru tumbuh di benak Yuri. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dari cara Lloyd pergi terburu-buru, lalu dengan nada tajam menuduh Lloyd berselingkuh. Tuduhan itu mengejutkan Yor. Yuri mendorong gagasan untuk membuntuti Lloyd, dan meski Yor sempat menolak, provokasi Yuri membuatnya ragu. Dalam benaknya, Yor mulai berpikir bahwa mungkin ini bisa menjadi satu keluhan lain yang masuk akal. Di jalanan yang ramai, Lloyd berjalan tenang seolah tanpa beban. Beberapa langkah di belakangnya, Yor dan Yuri mengikutinya dengan hati-hati. Yuri merasa membuntuti warga sipil adalah hal mudah, sementara Lloyd sudah menyadari keberadaan mereka dan mulai merencanakan cara mengecoh di rumah sakit. Yuri menjaga Yor tetap dekat sambil memberi arahan singkat tentang cara membuntuti, lalu mengelak ketika Yor heran dengan pengetahuannya. Tak lama kemudian, seseorang memanggil Yuri, sebuah panggilan darurat dari atasannya. Yuri terpaksa pergi, meninggalkan Yor dengan tugas membongkar Lloyd sendirian, lalu berlari sambil meminta maaf. Lloyd mendengar percakapan itu dan menyadari bahwa mereka berdua sama-sama memiliki urusan mendadak. Beberapa saat kemudian, di depan Berlin General Hospital, Lloyd melangkah masuk seperti rutinitas biasa. Yor mengintip dari balik pohon dan menyadari bahwa tidak ada kejanggalan apapun. Ia menghela napas lega, merasa keluhan ini pun tak bisa dipakai, dan justru menganggap ketiadaan masalah sebagai hal baik. Yor pun memutuskan pulang. Lloyd menangkap pergerakan itu dan bergumam lega karena semuanya berakhir begitu saja. Adegan beralih ke sebuah ruangan tertutup. Twilight menerima laporan tentang situasi ekstrim tingkat tinggi. Markas Weiss di Ostania telah disusupi, pelaku lolos, dan sejumlah dokumen rahasia dicuri. Di antara dokumen itu terdapat peta berkode yang memuat area aktivitas agen Weiss serta informasi yang berkaitan dengan operasi Strix. Jika sandi itu dipecahkan pihak timur, keselamatan para agen akan terancam. Di tempat lain, sebuah pertemuan militer berlangsung. Seorang jenderal tua menjelaskan bahwa agen mereka yang ditanam di barat akan segera kembali membawa informasi berharga, sementara agen barat akan aktif memburunya. Ia memerintahkan kerjasama dengan Divisi 4 untuk mengamankan agen tersebut saat melintasi perbatasan, dengan penekanan agar Weiss tidak dibiarkan menghalangi. Di antara para prajurit yang mendengarkan, tampak Yuri berdiri dengan tatapan tajam. Mission 81, bab ini dibuka dengan aksi cepat. Para agen berlarian kencang, memecah keramaian dengan gerakan terkoordinasi yang menunjukkan situasi darurat. Pengejaran berlanjut ke gang sempit, tempat baku tembak pecah tanpa peringatan. Tembakan dilepaskan sambil bergerak, peluru memantul di dinding dan memaksa semua pihak terus berpindah. Pertarungan lalu berubah menjadi jarak dekat. Seorang pria tumbang setelah menerima pukulan keras, disusul baku hantam brutal dan perebutan senjata yang berlangsung singkat namun sengit. Dalam kekacauan itu,
Seorang pria berkacamata dan bertopi menerima pukulan telak hingga terhempas ke tanah. Target utama berhasil lolos ke jalanan dan segera melarikan diri. Seorang agen menggunakan mobil menuju arah mereka. Namun pria itu kemudian menembak agen yang menggunakan mobil itu. Situasi semakin jelas ketika identitas target akhirnya terungkap. Winston Wheeler, agen intelijensi Westalis dari divisi komunikasi, sosok penting yang kini menjadi pusat perburuan. Sebelumnya mohon maaf karena ini hanya spoiler. Pagi itu diawali kicauan burung yang memberi kesan damai. Yor Forger terbangun dan duduk di ranjang dengan wajah bingung. Lalu ingatannya melompat ke kejadian semalam yang kacau dan memalukan. Wajahnya memerah ketika menyadari bahwa ingatannya tidak sepenuhnya kabur dan ia telah mempermalukan diri di hadapan Lloyd. Kepanikan segera menguasainya, membuatnya ragu untuk keluar kamar dan menghadapi ruang tengah. Di meja makan, sarapan tersaji rapi. Lloyd Forger tampak serius saat menyiapkan hidangannya, sementara Anya duduk penuh semangat. Lloyd mengingatkan Anya untuk segera makan, bersiap, dan berganti pakaian karena ia akan bermain bersama Becky Blackbell. Anya menanggapi dengan antusias. Tak lama kemudian, Lloyd dan Anya telah siap di pintu masuk. Becky datang menyapa, mereka berbincang singkat, lalu Anya pun berangkat. Dengan rasa malu yang menekan, Yor akhirnya keluar dari kamar dan berpapasan dengan Lloyd. Sapaan pagi yang sederhana justru membuat kecemasannya memuncak. Ia merasa bersalah karena bangun terlambat dan yakin Lloyd kecewa atau jijik padanya. Di sisi lain, Lloyd mengingat kejadian semalam dan bertanya-tanya apakah Yor minum karena ada masalah dengannya. Sementara Yor mengaitkan keterlambatannya dengan percakapan semalam bersama teman-temannya dan menyimpulkan bahwa ia juga seharusnya mengeluh. Keduanya tenggelam dalam salah paham masing-masing. Lloyd memutuskan untuk membicarakannya secara langsung dan meminta Yor tidak memendam masalah. Yor terkejut dan menganggap semua dugaan itu benar. Ia mengira ketidakmampuannya mengeluh telah menjadi masalah. Lalu dengan ekspresi serius ia mengambil keputusan untuk berbicara, sekadar untuk mengulur waktu. Ia menyatakan bahwa ia memiliki keluhan terhadap kehidupan mereka bersama, membuat Lloyd terpana. Sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, Yor bahkan menyatakan ketidakpuasannya secara gamblang. Pada saat paling canggung itu, suara ceria tiba-tiba menggema dari pintu apartemen. Yuri Briar menerobos masuk dengan antusias, berdiri tepat di antara Yor dan Lloyd. Ia menangkap pernyataan Yor dan langsung terkejut, matanya membelalak. Kunjungan tak terduga itu datang tepat ketika situasi berada di ambang kesalahpahaman terbesar. Suasana kian menegang. Yuri yang diliputi kecemasan meluapkan amarahnya kepada Lloyd, menuduhnya telah menyakiti Yor. Lloyd menyadari kedatangan Yuri benar-benar tidak pada waktu yang tepat. Yor sendiri terkejut melihat kondisi Yuri dan mengingatkannya tentang cedera pundaknya. Namun Yuri mengabaikannya dan justru semakin protektif, memperingatkan Lloyd agar tidak pernah membuat kakaknya menangis. Yor berusaha meluruskan keadaan, tetapi tak mampu menjelaskan bahwa keluhan dalam hubungan adalah hal wajar. Sementara itu, Yuri semakin terbawa emosi dan bahkan membayangkan perpisahan sebagai jalan keluar yang ia inginkan. Ketegangan meningkat ketika Yor menegaskan bahwa ia tidak menginginkan perceraian. Hal itu membuat Lloyd menyimpulkan bahwa Yor masih ingin mempertahankan pernikahan mereka, sehingga situasi belum sepenuhnya runtuh. Ketika Lloyd menanyakan apakah Yor memendam keluhan, jawaban santainya justru membuat Lloyd terkejut dan Yuri semakin curiga. Lloyd merasa gawat, karena ia tak mengingat kesalahan apapun. Ia menelusuri kemungkinan bahwa Yor mengetahui sesuatu saat minum bersama rekan kerjanya. Namun ia menahan diri agar tidak berprasangka terlalu jauh. Demi meredakan keadaan dan menggali informasi, Lloyd memilih meminta maaf, meski tak tahu kesalahannya. Permintaan maaf itu justru ditolak Yor, yang hanya ingin memiliki ruang untuk mengeluh tanpa drama. Penolakan tersebut membuat Lloyd semakin bingung, sementara Yuri kembali memanaskan situasi. Lloyd kemudian mencoba menunjukkan kesungguhan dengan berjanji tak akan mengulang kesalahan yang tak ia pahami. Reaksi Yor malah berubah panik, karena itulah inti masalah baginya.
Kekacauan terus berlanjut hingga akhirnya Yor meminta Yuri berhenti ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Permintaan itu mengejutkan Yuri sampai ia terdiam dan terduduk lemas. Lloyd, yang diliputi ketegangan, menyadari ia harus segera menutup pembicaraan ini sebelum Yor tanpa sengaja mengungkap kebenaran tentang pernikahan palsu mereka. Tepat saat itu, dering telepon memecah suasana, dan Yor segera bergegas mengangkatnya. Yor menyerahkan telepon kepada Lloyd sambil menjelaskan bahwa panggilan itu berasal dari rumah sakit. Lloyd segera menjawab dan menerima pemberitahuan tentang pasien darurat bernomor 1399 yang mengharuskannya datang secepat mungkin. Setelah menutup telepon, ia bergerak dengan tergesa, meminta izin untuk pergi karena panggilan darurat itu, sembari menghela napas dalam hati karena harus meninggalkan situasi yang belum selesai. Yor menangkap keseriusan nada tersebut dan merasa khawatir. Yuri, di sisi lain, bergumam bahwa kini ia akan tinggal berdua dengan kakaknya. Di saat itulah Yor menyadari sesuatu, situasi ini bisa ia jadikan keluhan yang terdengar wajar. Dorongan emosinya meledak sesaat, membuatnya memarahi Lloyd karena dianggap meninggalkan keluarga demi pekerjaan, meniru ucapan yang pernah ia dengar sebelumnya. Namun segera setelah itu, Yor menyesal dan menarik kembali emosinya, memastikan bahwa mereka akan membicarakannya lagi setelah Lloyd kembali. Lloyd, yang memahami bahwa kode 1399 menandakan kondisi serius, memilih pergi sambil terus meminta maaf, meski belum sepenuhnya mengerti maksud Yor. Setelah kepergiannya, Yor justru merasa lega. Keluhannya terdengar normal, dan ia yakin Yuri pun kini melihat mereka sebagai pasangan suami istri biasa. Namun kecurigaan justru tumbuh di benak Yuri. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dari cara Lloyd pergi terburu-buru, lalu dengan nada tajam menuduh Lloyd berselingkuh. Tuduhan itu mengejutkan Yor. Yuri mendorong gagasan untuk membuntuti Lloyd, dan meski Yor sempat menolak, provokasi Yuri membuatnya ragu. Dalam benaknya, Yor mulai berpikir bahwa mungkin ini bisa menjadi satu keluhan lain yang masuk akal. Di jalanan yang ramai, Lloyd berjalan tenang seolah tanpa beban. Beberapa langkah di belakangnya, Yor dan Yuri mengikutinya dengan hati-hati. Yuri merasa membuntuti warga sipil adalah hal mudah, sementara Lloyd sudah menyadari keberadaan mereka dan mulai merencanakan cara mengecoh di rumah sakit. Yuri menjaga Yor tetap dekat sambil memberi arahan singkat tentang cara membuntuti, lalu mengelak ketika Yor heran dengan pengetahuannya. Tak lama kemudian, seseorang memanggil Yuri, sebuah panggilan darurat dari atasannya. Yuri terpaksa pergi, meninggalkan Yor dengan tugas membongkar Lloyd sendirian, lalu berlari sambil meminta maaf. Lloyd mendengar percakapan itu dan menyadari bahwa mereka berdua sama-sama memiliki urusan mendadak. Beberapa saat kemudian, di depan Berlin General Hospital, Lloyd melangkah masuk seperti rutinitas biasa. Yor mengintip dari balik pohon dan menyadari bahwa tidak ada kejanggalan apapun. Ia menghela napas lega, merasa keluhan ini pun tak bisa dipakai, dan justru menganggap ketiadaan masalah sebagai hal baik. Yor pun memutuskan pulang. Lloyd menangkap pergerakan itu dan bergumam lega karena semuanya berakhir begitu saja. Adegan beralih ke sebuah ruangan tertutup. Twilight menerima laporan tentang situasi ekstrim tingkat tinggi. Markas Weiss di Ostania telah disusupi, pelaku lolos, dan sejumlah dokumen rahasia dicuri. Di antara dokumen itu terdapat peta berkode yang memuat area aktivitas agen Weiss serta informasi yang berkaitan dengan operasi Strix. Jika sandi itu dipecahkan pihak timur, keselamatan para agen akan terancam. Di tempat lain, sebuah pertemuan militer berlangsung. Seorang jenderal tua menjelaskan bahwa agen mereka yang ditanam di barat akan segera kembali membawa informasi berharga, sementara agen barat akan aktif memburunya. Ia memerintahkan kerjasama dengan Divisi 4 untuk mengamankan agen tersebut saat melintasi perbatasan, dengan penekanan agar Weiss tidak dibiarkan menghalangi. Di antara para prajurit yang mendengarkan, tampak Yuri berdiri dengan tatapan tajam. Mission 81, bab ini dibuka dengan aksi cepat. Para agen berlarian kencang, memecah keramaian dengan gerakan terkoordinasi yang menunjukkan situasi darurat. Pengejaran berlanjut ke gang sempit,
Tempat baku tembak pecah tanpa peringatan. Tembakan dilepaskan sambil bergerak, peluru memantul di dinding dan memaksa semua pihak terus berpindah. Pertarungan lalu berubah menjadi jarak dekat. Seorang pria tumbang setelah menerima pukulan keras, disusul baku hantam brutal dan perebutan senjata yang berlangsung singkat namun sengit. Dalam kekacauan itu, seorang pria berkacamata dan bertopi menerima pukulan telak hingga terhempas ke tanah. Target utama berhasil lolos ke jalanan dan segera melarikan diri. Seorang agen menggunakan mobil menuju arah mereka. Namun pria itu kemudian menembak agen yang menggunakan mobil itu. Situasi semakin jelas ketika identitas target akhirnya terungkap. Winston Wheeler, agen intelijensi Westalis dari Divisi Komunikasi, sosok penting yang kini menjadi pusat perburuan.